Shalom, perkenalkan nama saya Resti Saring dengan NIM PO 714203212018, kelas alih jenjang D4 Prodi Laboratorium Medik Politeknik Kesehatan Kemenkes Makassar. Baik, pada kesempatan ini saya akan memaparkan tentang sejarah dan perkembangan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia awal mulanya berasal dari salah satu bahasa daerah di Kepulauan Nusantara, yaitu bahasa Melayu. Bahasa Melayu merupakan akar dari bahasa Indonesia. Ketika Belanda singgah di Indonesia, bahasa Melayu pun digunakan sebagai bahasa resmi kedua dalam korespondensi dengan orang lokal. Pada masa kedudukan bangsa Belanda, bahasa Melayu sudah menjadi bahasa lingua franca atau bahasa perantara di Nusantara. Bahasa Melayu dijadikan sebagai bahasa perhubungan dan juga bahasa perdagangan. Keberadaan bahasa Melayu sendiri sudah menyebar mulai dari pesisir tenggara Pulau Sumatera sebagai wilayah Kerajaan Sriwijaya yang menguasai perdagangan waktu itu, hingga di Kerajaan Melayu yang berada di wilayah Provinsi Jambi. Bahasa Melayu dinilai sebagai bahasa yang sederhana dan fleksibel serta bisa diterima masyarakat sekitar, yaitu suku Jawa dan Sunda serta suku-suku yang lainnya. Bukti sejarah bahasa Melayu mulai dipakai di kawasan Asia Tenggara sejak abad ke-7. Bukti yang menyatakan itu ialah dengan ditemukannya prasasti di Kedukan Bukti Berangka pada tahun 683 Masehi di Palembang, Talang Tuwo Perangka pada tahun 684 Masehi di Palembang, Kota Kapur Berangka pada tahun 686 Masehi di Bangka Barat, dan Karangbrahi Berangka pada tahun 688 Masehi di Jambi. Prasasti itu bertuliskan huruf Pranggari berbahasa Melayu kuna. Bahasa Melayu kuna itu tidak hanya dipakai pada zaman Sriwijaya, karena di Jawa Tengah atau Gandasuli juga ditemukan prasasti Berangka pada tahun 832 Masehi, dan di Bogor ditemukan prasasti Berangka pada tahun 942 Masehi yang juga menggunakan bahasa Melayu kuna. Adapun perkembangan bahasa Indonesia, pada awal abad ke-20, bahasa Melayu pecah menjadi dua. Di tahun 1901, Indonesia di bawah Belanda mengadopsi ejaan Van Ophuijsen, sedangkan pada tahun 1904, Malaysia di bawah Inggris mengadopsi ejaan Wilkinson. Pada Kongres Pemuda pertama tahun 1926, bahasa Melayu diwacanakan untuk dikembangkan sebagai bahasa dan sastra Indonesia atas usulan Muhammad Yamin, seorang politikus, sastrawan, dan ahli sejarah. Pada Kongres Pemuda kedua tahun 1928 atau lebih dikenal sebagai Sumpah Pemuda, bahasa Indonesia dijadikan bahasa persatuan. Bahasa Indonesia lahir pada 28 Oktober 1928. Pada saat itu, para pemuda dari berbagai pelosok Nusantara berkumpul dalam suatu rapat dan berikrar, yang pertama, bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia; yang kedua, berbangsa yang satu, bangsa Indonesia; yang ketiga, menjunjung bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Adapun pengokohan bahasa Indonesia, ikrar para pemuda ini dikenal dengan nama Sumpah Pemuda. Unsur yang ketiga dari Sumpah Pemuda merupakan pernyataan tekad bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan bangsa Indonesia. Pada tahun 1928 itulah bahasa Indonesia dikukuhkan kedudukannya sebagai bahasa nasional. Bahasa Indonesia lalu dinyatakan kedudukannya sebagai bahasa negara pada tanggal 18 Agustus 1945. Karena pada saat itu Undang-Undang Dasar 1945 disahkan sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Dalam Undang-Undang Dasar 1945,
pasal 36 disebutkan bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Adapun tokoh sastrawan bahasa Indonesia, selanjutnya perkembangan bahasa dan kesusastraan Indonesia banyak dipengaruhi oleh sastrawan Minangkabau seperti Mara Rusli, Abdul Muiz, Nur Sultan Iskandar, Sultan Takdir Ali Syahbana, Hamka, Rustam Effendi, Idrus, dan Chairil Anwar. Sastrawan tersebut banyak mengisi dan menambah perbendaharaan kata, sintaksis, maupun morfologi bahasa Indonesia. Adapun perkembangan ejaan yang disempurnakan, ejaan merupakan cara atau aturan yang ditulis kata-kata dengan huruf menurut disiplin ilmu bahasa, sesuai dengan apa yang telah diketahui bahwa penyempurnaan ejaan bahasa Indonesia terdiri dari ejaan Van Ophuijsen pada tahun 1896, ejaan Soewandi pada tahun 1947, dan ejaan yang disempurnakan pada tahun 1972. Adapun perkembangan bahasa Indonesia pada masa reformasi, yaitu munculnya bahasa media massa atau bahasa pers, yang bertambahnya jumlah kata-kata singkatan atau akronim, dan banyaknya penggunaan istilah-istilah asing atau bahasa asing dalam surat kabar. Adapun proses penyebaran dan pengenalan bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia tidak berlangsung dalam waktu singkat, akan tetapi berlangsung cukup lama. Berbagai macam cara dilakukan oleh kaum pemuda dalam memperkenalkan keberadaan bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia. Adapun usaha-usaha yang dilakukan meliputi para wartawan menggunakan bahasa Melayu pada hasil karya-karya mereka yang kemudian dicetak pada surat kabar Tempo Dolo, para politikus menggunakan bahasa Melayu dalam berkampanye, para sastrawan menggunakan bahasa Melayu pada karya sastra yang mereka ciptakan, Serikat Islam menggunakan bahasa Melayu dalam proses penyebaran agama Islam, dan yang terakhir, guru menggunakan bahasa Melayu dalam mengajar di sekolah-sekolah. Adapun kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia yaitu, yang pertama sebagai bahasa persatuan atau alat perhubungan antara daerah dan antar budaya, yang kedua bahasa nasional, yang ketiga bahasa resmi, yang keempat bahasa budaya dan bahasa ilmu, yang kelima sebagai bahasa pengantar di lembaga-lembaga pendidikan. Adapun peranan bahasa Indonesia, salah satu fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa negara adalah bahasa pengantar dalam dunia pendidikan. Oleh sebab itu, bahasa Indonesia selalu diajarkan di semua jenjang pendidikan mulai dari taman kanak-kanak atau TK sampai dengan perguruan tinggi. Sekian pemaparan materi dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan terima kasih, salam sehat dan shalom.